informasi yang paling penting adalah bagaimana memberikan suatu izin untuk mengeruk sedimen pasir laut, di mana yang tempat yang diperbolehkan, di mana yang tidak diperbolehkan. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Untuk itu, marilah kita sambil menikmati suasana yang hangat di siang hari bolong ini, Mr. Puisi ingin omong-omong sedikit mengenai bagaimana kiranya peralihan kepemimpinan bangsa Indonesia ini akan beralih dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo Subianto. Tetapi belakangan ini memang banyak hal-hal yang tidak terduga diputuskan oleh Bapak Jokowi, baik masalah-masalah politik, masalah-masalah organisasi di kementerian, masalah-masalah organisasi di kepolisian, angkatan darat, di angkatan udara. Sebelum lengser pun Bapak Jokowi juga masih menetapkan siapa yang akan menjadi pimpinan KPK, siapa juga akan menjadi pengawas KPK. Maka banyak sekali suara-suara nyinyir. Ketika suara nyinyir itu sudah ada, ketika itu juga Bapak Jokowi tersindir. Kenapa sih harus memutuskan sesuatu yang sebentar lagi akan diganti oleh presiden yang baru? Kenapa sih tidak diberikan presiden yang baru untuk memilih misalnya pimpinan KPK untuk segera dipilih oleh DPR nantinya? Tentunya harus mendapatkan anggota ataupun manusia-manusia yang sangat bersih, sehingga KPK yang akan datang menjadi tetap KPK untuk pengawasan korupsi di Indonesia ini. Lebih-lebih program Bapak Prabowo itu adalah ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Banyak narasi, banyak video yang telah tersimpan betapa beratnya Bapak Prabowo yang telah menjanjikan hal-hal untuk pemberantasan korupsi itu akan dilaksanakan oleh beliau, sehingga percayalah beliau akan mampu melaksanakan hal itu dengan kepemimpinan yang beliau yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Itu yang telah didengung-dengungkan oleh beliau, baik di Partai Gerindra sendiri maupun di tempat-tempat lain, sehingga nantinya akan ada pejabat-pejabat tinggi yang betul-betul sesuai dengan profesi masing-masing, sehingga pembantu-pembantu Bapak Prabowo nanti betul-betul akan dibantu oleh orang-orang yang profesional, dan ketika itulah Bapak Prabowo akan ringan dalam melaksanakan program kerjanya di masa yang akan datang, di mana merupakan masa-masa yang tidak baik-baik saja. Itu yang akan terjadi. Tetapi pada saat ini, jauh sebelum Bapak Jokowi lengser, banyak juga hal-hal yang seolah-olah diputuskan oleh Bapak Jokowi, padahal program-program itu sesungguhnya sudah dimulai 2-3 tahun yang lalu. Program apakah itu? Adalah program rencana ekspor pasir laut ke luar negeri, di mana Kemendag nomor 20 tahun 2024 ini telah dikeluarkannya untuk izin ekspor ke luar negeri. Tentunya yang ditekankan adalah ekspor pasir laut yang mengandung sedimen. Nah itu banyak orang mengkritik karena dianggap bahwa pengawasan
untuk ekspor air laut yang pasir laut yang mengandung sedimen itu tidaklah mudah. Maka dianalisa oleh para pengamat, para pengusaha, para orang-orang yang sangat kritis dinarasikan bahwa untuk ekspor sedimen itu tidaklah mudah. Juga pengawasannya tidaklah mudah. Untuk itu marilah kita berbesar hati. Janganlah merasa segala sesuatu yang dilakukan Bapak Jokowi itulah adalah tidak baik. Tetapi program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo pastilah mendukung proyek ini, di mana proyek ini akan mendapatkan devisa negara yang begitu besar apabila ekspor ini akan dilakukan secara kontinu. Seperti kita ketahui bahwa daratan Singapura pada waktu itu luasnya 570 km persegi. Ketika ekspor pasir laut di kawasan Riau itu 20 tahun yang lalu sangat membabi buta, sangat besar, tanpa juga pengawasan yang ketat. Maka disayangkan sekali daerah Riau sendiri sudah menjadi daerah yang sangat luar biasa lingkungannya. Artinya lingkungan saat itu dan saat sekarang pun sudah menyebabkan juga pendangkalan daratan-daratan pulau-pulau kecil di sana. Itu yang sangat dikhawatirkan, makanya terjadi polemik. Tetapi setelah itu Singapura menjadi kurang lebih 735,5 km persegi. Berarti ada perbedaan jumlah daratan di Singapura menjadi 157,7 km persegi. Itu kemungkinan besar berdasarkan penelitian orang-orang hebat, kemungkinan besar adalah gara-gara ekspor pasir laut di Riau 20 tahun yang lalu. Tetapi sebelum lengser, kenapa hal ini harus diteruskan? Ya memang alasannya juga cukup kuat. Karena apa? Sekarang sedimen yang ada di laut itu sudah mulai banyak sekali, terutama sedimen laut yang berasal dari daratan, yang dari sungai-sungai bermuara di laut. Misalnya contoh kecil saja, sedimen itu sudah memenuhi pelabuhan benua di Pulau Bali. Kadang-kadang memang kapal tidak bisa mendarat di pelabuhan benua karena apa? Sedimen laut sangat menumpuk di sana. Dan yang paling terlihat di sana malah bahwa di sepanjang jalan tol di benua itu hampir seluruhnya sudah terendam oleh sedimen pasir laut. Nah, itu sehingga tanpa harus mendapatkan izin pun itu harus dikeruk. Kalau tidak, pelabuhan tidak akan bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan oleh kapal-kapal asing. Nah, akhirnya sedimen itu dikeruk sehingga sekarang pelabuhan benua sudah menjadi sangat luas karena adanya reklamasi di sana. Kalau tidak ada reklamasi, menyebabkan di benua itu akan sulit didatangkan ataupun berlabuh kapal-kapal. Biarkan suara bersisik di mana-mana. Suara bisik itu kita jadikan semacam lagu. Tetapi marilah tetap kita semangat bahwa sebaiknya sebelum menganalisa, marilah kita lihat apa yang ada berita-berita di televisi ataupun di YouTube, sehingga kita mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai ekspor pasir laut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah RI. Silakan.
pasir laut terpaksa akan diekspor. Marilah kita dengarkan Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan Menteri Perdagangan untuk menjelaskan hal ini. yang membuka lebar keran ekspor pasir laut. Aturan ini adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang lebih dulu ditekan oleh Presiden Jokowi tahun lalu. Keluarnya aturan ini tentu memunculkan polemik antara pemerintah dan pegiat lingkungan. Organisasi pemerhati lingkungan menganggap aturan ini bisa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan, khususnya ekosistem laut. Sementara pemerintah membantah dan justru menyatakan aturan ini bisa menyehatkan kembali daerah pesisir dan membersihkan endapan sedimentasi pasir laut yang mengganggu ekosistem. Jokowi sendiri menegaskan, pemerintah hanya memperbolehkan ekspor sedimen pasir yang berada di jalur laut yang dilalui oleh kapal-kapal. Ini sebetulnya yang di dalam perpres itu adalah pasir sedimen, ya, pasir sedimen yang mengganggu pelayaran. Itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Ya, coba dibaca di situ, sedimen. Terlepas dari itu, saat ini terdapat 66 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan pemanfaatan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perusahaan ini beberapa di antaranya dimiliki oleh politisi atau yang terafiliasi dengan politisi. PT Gajah Mina Sakti Nusantara misalnya dimiliki oleh Yusril Iza Mahendra, politisi yang pernah duduk di kursi menteri dan didaulat sebagai ketua tim hukum dan wakil dewan pengarah tim kampanye nasional Prabowo Gibran. PT Bumi Lautan Samudra juga mengajukan izin untuk tambang pasir laut. Rahmania Dahuri tercatat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Rahmania adalah anak dari Rohim Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2024 yang pernah tersandung korupsi. Namun, Rahmania kemudian membantah hal ini. Selain itu, adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyadikusumo, juga diduga ikut mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut melalui PT Rezeki Abadi Lestari yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Arsari Pradana Utama atau Arsari Group. Banyaknya perusahaan yang berminat melakukan eksplorasi sedimen laut tentu membuat publik bertanya-tanya, mampukah pemerintah mengawasi dengan ketat atau akhirnya akan berujung pada kerusakan ekosistem laut seperti yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Ini adalah Pulau Nipah. Pulau yang berada di Kepulauan Riau ini merupakan salah satu dari 12 pulau terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara Singapura. Pada awal 2000-an, Pulau Nipah menjadi perhatian nasional karena nyaris tenggelam akibat pertambangan pasir untuk memenuhi pasokan urukan bagi reklamasi daratan Pulau Singapura. Sejak 1976 ke 2002, pasir dari perairan Kepulauan Riau, khususnya Pulau Nipah, dikeruk secara masif untuk reklamasi Singapura. Akibatnya, Pulau Nipah semakin mengecil akibat penambangan pasir dan nyaris tenggelam karena agresi laut, sedangkan daratan Kepulauan Singapura semakin meluas karena program reklamasi pantainya yang agresif. Perluasan tepi pantai, pembentukan kawasan baru dan lahan peta hasil reklamasi seperti Marina Bay membuat luas wilayah Singapura bertambah 25%. Sayangnya, pembangunan infrastruktur Singapura mengorbankan rusaknya pulau-pulau kecil Indonesia akibat penambangan pasir laut. Banyaknya pulau-pulau kecil di daerah luar wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang tenggelam akibat penambangan pasir, membuat pemerintahan Presiden Megawati mengeluarkan keputusan penghentian sementara ekspor pasir laut karena dinilai merusak lingkungan laut, menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil hingga belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura pada 2003. Kemudian, di era SBY, pemerintah kembali menegaskan larangan ekspor pasir pada 2007, mengingat makin maraknya penambangan serta ekspor pasir ilegal. Namun, Presiden Jokowi melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut justru kembali memperbolehkan ekspor pasir laut setelah hampir 20 tahun dihentikan, meskipun dengan menetapkan sejumlah aturan seperti terkait perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 adalah pemanfaatan pasir laut untuk diekspor. Aturan ini menetapkan bahwa hasil sedimentasi di laut, yakni pasir laut tidak sedimen lain seperti lumpur, boleh dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, seperti reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Waduh, demikian tadi kan sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya memang dari tahun 2023 itu perencanaan ini, tetapi tahun 2024 ini mulai akan dilakukan ekspor pasir laut. Ya, tetapi sesungguhnya memang banyak misalnya
para pengusaha yang mempunyai mesin dredging untuk mengeruk pasir laut, untuk mengeruk sedimen pasir laut itu wajar-wajar saja. Siapapun pengusahanya kan berhak untuk ikut tender. Tetapi yang penting nanti kan yang menangkan tender itu adalah perusahaan-perusahaan yang paling siap dan paling mampu untuk pengusahaan alat-alat dredging, penguasaan modal, kemudian untuk juga memberikan uang muka kepada negara itu apabila mereka mendapatkan izin ekspor yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, memang kerusakan lingkungan jangan sampai terjadi. Ketika dulu 20 tahun yang lalu kerusakan lingkungan itu sangat berat. Kita lihat seperti Pulau Nipah dan lain-lain itu terjadi pendangkalan, ada juga yang tenggelam. Tetapi itulah pentingnya bahwa informasi yang paling penting adalah bagaimana memberikan suatu izin untuk mengeruk sedimen pasir laut, di mana yang tempat yang diperbolehkan, di mana yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang harus mendapatkan pengawasan ketat. Kemudian juga perlu sistem digitalisasi juga. Berapa sih yang akan diekspor, berapa royalti yang diterima oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga mengingat keuangan negara yang begitu sulit di tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah juga akan dibantu devisa negara ini melalui ekspor pasir laut maupun mineral lainnya. Tetapi yang penting bahwa harus ada klasifikasinya. Yang boleh diekspor adalah sedimen yang terkandung di dalam pasir laut. Nah, itu kalau dilakukan pengawasan kita juga setuju, tetapi yang penting bahwa siapapun mengikut tender, entah dia bekas pejabat, entah dia pengusaha ataupun siapapun yang akan ikut tender untuk pengerukan ataupun pengerukan sedimen pasir laut ini wajar-wajar saja. Yang penting tidak korupsi dari segi pajak ekspornya, dari segi berapa jumlah yang akan disedot kemudian akan dikirim ke Singapura misalnya, itu harus transparan. Kalau tidak transparan ya lebih bagus ekspor pasir laut ini ditutup saja dan diberikan batas waktu juga. Apabila tidak memungkinkan untuk diekspor lagi ya segera kita tutup. Dan kemudian yang paling penting pengawasannya adalah bahwa pasir laut itu bukanlah sekedar pasir laut biasa. Apabila pasir laut itu didatangkan dari Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan kemudian di Jawa juga di Cilacap, karena pasir laut itu betul-betul merupakan mineral dari bahan silikon menjadi kaca itu yang bisa digunakan untuk kebutuhan solar cell. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai nanti seolah-olah dia mengambil sedimen pasir yang ada di pasir laut, kemudian mereka ekspor ke luar negeri, sedangkan yang diambil pasirnya itu mengandung silika. Itu yang betul-betul harus diperketat. Kemudian siapapun yang akan mengekspor pasir laut, apabila dia melakukan dredging di tempat yang ada banyak sedimennya, tentunya harus mendapatkan izin AMDAL yang sangat ketat. Itu kira-kira yang harus pemerintah lakukan, sehingga tidak akan terjadi lagi kerusakan lingkungan yang begitu dahsyat seperti dahulu. Coba kita lihat kerusakan lingkungan itu apabila kita benahi, kita perbaiki, konon katanya bisa biaya 5% dari nilai ekspor yang didapatkan oleh pemerintah. 5%, sedangkan ekspor pasir laut itu hanya mendapatkan hasil 1%. Berarti 4% kita mencari dana di mana untuk memperbaiki lingkungan. Untuk itu biar tidak terjadi kerusakan lingkungan, marilah kita masyarakat luas, pemerintah, TNI, Angkatan Laut dan presiden itu sendiri harus melakukan pengawasan yang begitu ketat. Coba kita lihat, kalau memang dulu kalau nggak salah hampir 200 juta meter kubik setiap tahun. Nah, kalau misalnya
pajaknya 5%, dari itu pemerintah pun akan mendapatkan devisa negara yang cukup besar. Itu yang diharapkan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan lagi, misalnya dalam 1 tahun sudah kelihatannya akan terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan, ya sebaiknya pemerintah harus tegas juga untuk menyetop ekspor pasir laut. Nah, kita lihat bahwa sedimen yang ada di pasir laut itu kebanyakan datangnya dari daratan. Dari daratan dari mana? Dari seluruh limbah kotoran yang ada di setiap kota di Indonesia. Kemudian juga banyak sedimen itu datangnya dari pusat pengolahan daripada mineral, misalnya bauksit, nikel dan lain-lain. Itu akan menjadi sedimen yang akan mengendap di setiap muara permukaan air laut tersebut. Untuk itu marilah sama-sama memikirkan, janganlah memikirkan kepentingan perusahaan sendiri. Marilah pikirkan bangsa ini sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan di pulau-pulau terpencil, di mana masyarakat di pulau-pulau terpencil itu adalah merupakan masyarakat yang masih miskin, adalah masyarakat yang banyak penghasilannya dari hasil kelautan. Nah, justru itu sedimen ini memang harus diambil kemudian diekspor untuk membantu juga masyarakat kecil yang merupakan masyarakat yang berpenghasilan dari perikanan, sehingga ketika sedimen, ketika karang-karang itu dia rusak, semuanya diambil untuk diekspor, maka ketika itu pun permukaan air laut akan lebih bersih, setiap pulau pun banyak akan terumbu karang, kemudian banyak ikan yang bisa dimanfaatkan oleh para petani perikanan. Itu sungguh luar biasa kalau memang betul-betul tidak terjadi korupsi di dalam pengawasan. Jadi pengawasan juga kalau dia tidak ketat, akhirnya dia disogok, itu akan terjadi korupsi juga. Nah, itulah yang harus diperhatikan dan mungkin juga sudah dipertimbangkan nantinya oleh pemerintahan baru, di mana program korupsi itu akan diberantas. Ketika pemberantasan korupsi itu bisa mampu dilaksanakan dengan baik, maka efisiensi akan terjadi, maka anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak akan bocor, sehingga efisiensi terjadi, semua efektif dilakukan oleh para petinggi bangsa ini untuk mampu nantinya mensejahterakan rakyat Indonesia. Coba kita lihat, memang negara kita adalah negara terpadat mungkin keempat di dunia ini selain Cina, India. Nah, untuk itu marilah manfaatkan kepadatan penduduk ini untuk menghasilkan sesuatu yang masif, sehingga UMKM pun akan berkembang, sehingga ekspor melalui UMKM Indonesia ini akan menambah devisa negara, di selain ekspor pasir laut dan ekspor nikel yang sudah menjadi bahan baku setengah jati akan terus diluncurkan oleh Bapak Prabowo di kepemimpinan beliau mulai 2025 sampai 2029 yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, janganlah kita hanya membicarakan masalah politik, tetapi perlu kita membicarakan masalah-masalah bangsa ini, masalah-masalah perekonomian, masalah-masalah kesejahteraan. Itu yang harus kita bicarakan. Nanti percayalah 5 tahun ke depan Bapak Prabowo pun sudah mencanangkan untuk menjadi lumbung pangan dunia pada saat itu. Mungkin dalam 3 tahun ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Marilah nanti setelah kita membicarakan mengenai ekspor pasir laut yang mendapatkan devisa, jangan lupa juga nanti kita akan membicarakan masalah ketahanan pangan, di mana program untuk menjadikan lumbung pangan
di Indonesia ini bisa berhasil, karena itulah merupakan cita-cita Bapak Prabowo itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita bersemangat, marilah kita menantikan program Bapak Prabowo 300 hari ke depan. Untuk itu, mari kita bersemangat, mari kita percayalah dengan pemerintahan yang akan datang, sehingga mungkin akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Jokowi dapat diteruskan oleh Bapak Prabowo yang menjadi harapan satu-satunya bangsa Indonesia yang mulai membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang bersih, dan pemimpin yang berani, sehingga kita ingat lagi ke era zaman Bapak Soeharto. Untuk itu, jangan lupa subscribe, follow, share Mr. Puisi Live. Tepuk tangan.